Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua hari ini? Gimana? Kak Desmond belum dengar, gimana? Oke, kalau Kak Desmond tanya apa kabar semua hari ini, jawabnya begini ya. Luar biasa, yes! Bisa semuanya? Kita coba bareng-bareng yuk. Apa kabar semua hari ini? Luar biasa, yes! Wah, hebat banget nih adik-adik, semangat sekali untuk ikut Bina Iman Anak hari ini. Kita ketemu lagi minggu ini ya, dengan Bina Iman Anak Santa Bernadette. Nah, di minggu ini kita mau bahas tentang Hari Raya Semua Orang Kudus. Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan kakak-kakak pembina dari Bina Iman Anak wilayah Paulus. Nanti kita akan simak bareng-bareng ya. Sebelum mulai Bina Iman, adik-adik silahkan mempersiapkan alat-alat untuk aktivitas kita hari ini. Alat-alatnya ada di sini nih. Jangan lupa dipersiapkan ya, biar nanti ketika mengerjakan aktivitas, adik-adik bisa langsung untuk ikut mengerjakan aktivitasnya. Nah, adik-adik juga bisa minta tolong ke papa ataupun mama untuk fotoin atau videoin nih, rekam adik-adik ketika ikut Bina Iman Anak hari ini atau ketika sedang mengerjakan aktivitas. Setelah itu video atau rekamannya silahkan di-post di Instagram dan di-tag ke Instagram @biasanberna. Biar nanti Kak Desmond, kakak-kakak yang lain, dan juga teman-teman yang lain tahu nih siapa yang ikut Bina Iman dan kerjain aktivitasnya. Oke, jangan lupa juga di-follow Instagramnya @biasanberna dan juga subscribe ke YouTube channelnya Komsos Santa Bernadette biar nggak ketinggalan untuk ikut Bina Iman Anak setiap minggunya. Nah, kayaknya sudah pada nggak sabar nih mau ngapain kita hari ini. Keseruan hari ini adik-adik udah nggak sabar ya? Yuk kita bangkit berdiri dulu semuanya. Kita nyanyi bareng yuk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak.
Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Wah, semangat banget adik-adik hari ini. Hebat banget. 2 jempol untuk adik-adik semua. Sekarang kita akan membuka dengan doa. Jadi adik-adik sekarang duduk yang manis. Semuanya duduk dulu ya. Sudah? Jika sudah, lipat tangannya. Tutup matanya, kita akan mulai berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin mengikuti Bina Iman. Berkatilah kami ya Bapa, supaya kami dapat mengerti dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang kita akan simak ya pembahasan mengenai Hari Raya Semua Orang Kudus. Kita buka telinganya. Kita siap mendengarkan ya. Halo adik-adik. Siapa yang tahu sekarang tanggal berapa? Ya, benar sekali. Hari ini tanggal 1 November. Dalam penanggalan gereja, hari ini kita merayakan Hari Raya Orang Kudus. Apa sih Hari Raya Orang Kudus itu? Hari Raya Orang Kudus itu adalah perayaan untuk menghormati orang-orang yang sudah meninggal karena imannya dalam membela Kristus. Serta selama hidupnya, mereka selalu membela kebenaran dan melayani sesama untuk kemuliaan Tuhan. Dan oleh Bapak Suci, mereka kemudian diberi gelar, yang wanita diberi gelar Santa, dan yang laki-laki diberi gelar Santo. Contohnya, yang wanita Santa Bernadette. Nama Santa Bernadette digunakan sebagai nama gereja dan pelindung gereja kita. Dan yang laki-laki Santo Tarsisius. Nah, kakak akan sedikit bercerita mengapa Tarsisius dinobatkan menjadi orang kudus. Sejak umur 10 tahun, Tarsisius dan ibunya rajin mengikuti misa pagi. Misa selalu diadakan di katakomba. Katakomba adalah ruang bawah tanah yang bentuknya mirip goa besar dengan banyak lorong panjang dan dindingnya terbuat dari batu. Mengapa mereka harus berdoa dan misa di katakomba? Karena mereka takut ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang suruhan kaisar bila mereka ketahuan berkumpul untuk beribadah. Dalam imannya, Tarsisius kecil meninggal
setelah dianiaya saat menyelamatkan tubuh Kristus yang berupa hosti yang dibawanya untuk diberikan kepada para narapidana di penjara yang setia menjadi pengikut Kristus. Oleh karena iman dan kemuliaan hatinya, maka Tarsisius dinobatkan sebagai santo pelindung, misdinar, dan calon komuni pertama. Adik-adik bisa juga menjadi seperti Santo Tarsisius masa kini dengan menjadi misdinar, membantu Romo dalam perayaan Ekaristi, ikut kur anak-anak, ikut doa di lingkungan dan keluarga, juga selalu rajin ikut bina iman anak, baik di lingkungan, wilayah, atau di gereja. Contohnya, seperti sekarang ini, walau kita tidak dapat bertemu langsung di gereja, di lingkungan, atau di wilayah, tetapi kita harus tetap semangat ikut bina iman anak walaupun secara virtual. Adik-adik, jadi begitulah mengapa setiap tanggal 1 November kita merayakan Hari Raya Orang Kudus. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Kak Vita. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana adik-adik? Hari ini masih semangat ya? Ya, pasti masih semangat dong. Hari ini Kakak Vita ingin membacakan Injil untuk adik-adik. Sudah siap semuanya? Kalau udah siap, duduk yang manis dan jangan lupa pasangkan telinganya ya. Kali ini Kakak Vita akan membacakan Injil dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Berapa? Matius 5 ayat 1 sampai 12. Judulnya Khotbah di Bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus." Adik-adik semua, kakak akan bercerita tentang khotbah Tuhan Yesus di atas bukit yang terambil dari Injil Matius 5 ayat 1 sampai 12. Adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus naik ke bukit. Di sana Tuhan Yesus mengajar para murid-muridnya. Murid-muridnya sangat kagum sekali karena Tuhan Yesus sangat bijaksana dalam berbicara dan mengajar. Adik-adik, pengajaran Tuhan Yesus di bukit tentang 8 sabda bahagia. Yuk adik-adik, kita akan belajar tentang 8 sabda bahagia. Tuhan bersabda,
Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Adik-adik, marilah kita bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan memberikan berkat makanan bagi kita, Tuhan memberikan tempat tinggal bagi kita, dan Tuhan juga memberikan kita banyak kepandaian. Adik-adik ada yang diberi kepandaian bermain musik, menggambar dengan indah, berolahraga, atau masih banyak lagi. Itu semua pemberian dari Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur atas berkat yang telah Tuhan beri dalam hidup kita dan menjadi berkat untuk sesama. Sabda Tuhan yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Adik-adik, ketika kita merasa sedih atau merasa tidak bergembira atau kecewa, adik-adik berdoa kepada Tuhan. Sehingga Roh Kudus akan menghibur hati adik-adik semuanya. Sehingga kita akan kembali bersukacita dan ceria kembali. Adik-adik, kita akan masuk ke sabda yang ketiga. Oke, good. Sabda ketiga, lemah lembut. Nah, adik-adik, kita diajarkan Tuhan untuk mempunyai hati yang tulus mengasihi sesama, dan lemah lembut di sini juga kita tidak boleh mudah marah-marah. Kita harus menjadi anak-anak yang rendah hati atau tidak boleh sombong. Oke adik-adik, kita akan memasuki ke sabda yang keempat. Hebat! Sabda keempat, kita belajar tentang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah adik-adik, seperti hari ini adik-adik mengikuti Bina Iman online, adik-adik mengikuti kegiatan dengan lingkungan, adik-adik juga mengikuti kegiatan Bina Iman di wilayah. Itu semua adalah adik-adik melakukan sabda Tuhan yang keempat, mencintai kebenaran. Adik-adik, kita akan memasuki ke sabda yang kelima. Oke, good. Sabda kelima ini kita diajarkan untuk bermurah hati. Nah, adik-adik, kita akan memasuki ke sabda bahagia yang kelima. Nah, sabda bahagia yang kelima ini adalah berbahagialah orang yang murah hatinya. Adik-adik, kita diajarkan Tuhan untuk mau berbagi, memberi kepada sesama kita. Mari adik-adik, kita saling bantu, saling menolong kepada teman-teman kita yang membutuhkan bantuan kita. Adik-adik, kita akan masuk ke sabda yang ke-6. Good. Sabda ke-6 adalah berbahagialah orang yang suci hatinya. Adik-adik, kita diajarkan untuk menjadi anak-anak yang jujur. Good. Adik-adik harus menjadi anak-anak yang jujur dalam berbicara dan perbuatan kita. Adik-adik, kakak akan memberikan contoh untuk sabda yang ketujuh, yaitu membawa damai. Adik-adik, kita diajarkan Tuhan untuk memberikan keceriaan, kegembiraan, dan damai untuk sekeliling kita. Oke adik-adik, di rumah, nanti kalau sudah belajar di sekolah, membawa damai di sekitar teman-teman adik di kelas dan di sekolah. Oke adik-adik, kita akan masuk ke sabda yang ke-8. Betul, sabda ke-8 adalah mengajarkan kepada kita, berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran.
Nah, contoh yang ke-8 ini, adik-adik sudah mendengarkan contoh dari Kakak Ursula tentang kehidupan dan teladan para orang kudus, yaitu Santo dan Santa. Oke adik-adik, hari ini kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Kita meneladani hidup para orang kudus dengan kita melakukan ajaran Tuhan Yesus seperti di dalam 8 sabda bahagia. Mari adik-adik, kita meneladani kehidupan para orang kudus yang hidupnya melayani sesama, membawa damai, dan memuliakan Tuhan, dan mau membela kebenaran. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hebat untuk adik-adik semua. Good job untuk adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Hai adik-adik, bagaimana? Masih bersemangat? Ya, adik-adik baru saja mendengarkan sabda Tuhan tentang Tuhan Yesus yang berkhotbah di atas bukit. Adik-adik, pada hari ini Kakak Yanti juga akan mengajak kalian untuk membuat kreativitas. Hari ini kita akan membuat puzzle bukit tempat Tuhan Yesus berkhotbah, menyampaikan 8 sabda bahagia. Adik-adik, peralatan yang kita butuhkan adalah lem, gunting, kemudian kertas yang seperti ini berisi potongan-potongan, ya. Nanti kita akan gunting kertas-kertas ini. Kemudian satu lagi kertas yang harus kita siapkan adalah kertas yang ini. Nanti yang sudah kita gunting-gunting tadi akan kita tempelkan di sini adik-adik. Oke? Paham? Kita kerjakan sekarang ya. Adik-adik, kita mulai menggunting pada bagian yang paling mudah nih, yang berbentuk persegi panjang. Kita gunting yang rapi. Kita kumpulkan, jangan sampai tercecer ya. Oke, adik-adik sudah selesai semuanya? Nih, ini punya kakak. Bagaimana dengan punya kalian? Bagus juga dong.
Baik, terima kasih adik-adik untuk kebersamaan kita hari ini. Sampai bertemu lagi hari Minggu yang akan datang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi juga, dan mengerjakan aktivitas. Jadi aktivitas Bina Iman sudah selesai dan kita akan tutup dengan doa ya. Sebelum berdoa, kita bernyanyi dulu. Nyanyi Ibu Jari, adik-adik masih ingat? Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ibu jari, jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama Bina Iman hari ini. Ya Bapa, ajar kami agar dapat hidup seperti para orang kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bantu kami juga untuk dapat menjadi berkat bagi sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Bina Iman anak hari ini sudah selesai. Adik-adik hebat nih, ikut Bina Imannya. Semangat banget. Tadi adik-adik sudah mengerjakan aktivitas kan? Nah, aktivitasnya jangan lupa difoto atau boleh nih direkam ketika adik-adik ngerjain aktivitas. Kemudian aktivitasnya, fotonya maksudnya di-post di Instagram dan di-tag ke Instagram @biasanberna. Biar Kak Desmond juga bisa lihat siapa yang sudah mengerjakan aktivitas hari ini. Oke? Nah, kita akan ketemu lagi minggu depan. Jadi, adik-adik jangan lupa selalu jaga kesehatan, cuci tangan, sering-sering cuci tangan, dan juga pakai masker ketika ingin keluar rumah. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa minggu depan.